Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Selatan Bicara, Sobat Al-Hikmah TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi sama saya, Angga Regner, dan tamu spesial kita, narasumber kita kali ini, Ustadz Muhammad Yusuf Siddiq Hafizahullah Ta'ala, yang sudah ada di samping saya ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, dari mana Ustadz? Dari rumah atau dari ngajar atau? Tadi baru saja dari ngajar. Ngajar di kampus. Iya, di kampus Studi Al-Hikmah. Sekarang jadi Studi Al-Hikmah. Ya, dari Studi Al-Hikmah. By the way, ngajar di mana Ustadz selain di Al-Hikmah ini? Selain dari Al-Hikmah, saya kalau ngajar di kampus di Al-Hikmah sama di Istiqlal. Oh, Istiqlal di masjid. Istiqlal Pendidikan Pengkaderan Ulama Majelis Istiqlal program S2 S3. Oke, baik, Masya Allah. Jadi ngajar di masjid terbesar se-Indonesia, teman-teman sekalian. Ini BTW juga seperti kita tahu bersama, Ustadz juga lulusan Maroko, Ustadz ya? Lulusan Madinah dan Maroko. Madinah dan Maroko. S1 di Madinah, Ustadz? S1 di Madinah di Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah. Di Maroko Darul Hadis? Darul Hadis Al Hasaniyah dan Universitas Muhammad V Rabat Maroko. Wah, Masya Allah. Berarti bareng Ustadz Abdul Somad kalau nggak salah satu kampus, Ustadz Abdul Somad S2-nya satu kampus, ya, tapi saya duluan. Oh iya, kakak kelas lah ya? Iya, saya kebetulan lebih dulu selesainya. Tinggal di mana, Sat? Kalau saya tinggal di Pamulang. Di Pamulang. Oh, Tangerang, Sat. Tangerang Selatan. Di sana ada Universitas Pamulang juga tuh, Sat. Unpam, nggak jauh dari Unpam. Oh, nggak jauh dari Unpam. Oke, baik teman-teman. Ini kita juga akan ngobrolin beberapa hal soal fikih. Ustadz Yusuf Siddiq terkenal dalam kajian-kajian fikihnya. Juga ada fikih perbandingan mazhab juga, Sat, ya. Betul. Masuk juga, Sat, ya. Di soal beberapa hukum fikih coba kita tanyakan kepada ahlinya, kepada Ustadz Yusuf Siddiq. Jadi gini, Sat, kita langsung masuk ke topik pembicaraan soal hukum najis, Sat. Jadi apa sih hukum, orang kan seneng gitu kalau kita lari pagi itu kayak di Senayan, di GBK, Car Free Day itu ada orang yang melihara anjing, Sat. Karena emang anjingnya lucu kan. Hewannya lucu. Tapi apa sih hukum seorang muslim itu memelihara hewan anjing gitu? Oke, terima kasih ya. Jadi terkait dengan najis, ulama sepakat bahwa najis wajib dibersihkan ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkan, sucikan ya. Jadi ulama sepakat bahwa najis wajib dibersihkan ya. Cuman dalam hal menghukumin mana yang najis, mana yang tidak, sebagian ulama sudah sepakat, sebagian ulama belum sepakat ya. Belum sepakat. Seperti yang udah disepakatin oleh ulama adalah kotoran manusia najis. Pasti najis. Ya, kotoran manusia najis, baik yang keluar dari jalur depan maupun jalur belakang adalah najis ya. Dan semua yang keluar dari dalam tubuh manusia seperti darah, nanah gitu kan, itu juga najis hukumnya. Dan ulama sepakat juga bahwa bangkai hukumnya najis. Bangkai najis ya. Karena itu ada hadisnya. Begitu juga ulama sepakat kotoran hewan yang tidak boleh dimakan hukumnya najis. Termasuk hewan anjing ini, Sat? Kotoran hewan. Nah, adapun kotoran hewan yang tidak boleh dimakan, maka ulama sepakat hukumnya najis, termasuk anjing. Oh, iya. Karena anjing nggak boleh dimakan ya. Menurut ulama yang mengatakan nggak boleh makan anjing. Ya. Karena ada juga ulama yang membolehkan makan anjing. Oh ya. iya, ada, Sat? Ada. Mazhab Maliki termasuk yang membolehkan ya. Oh. Kenapa? Karena tidak ada dalil secara spesifik yang mengharamkan anjing menurut mazhab Maliki. Bukan saya, bukan. Ya, kalaupun saya adalah mazhab Syafi'i. Saya ngikutin mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan makan anjing karena anjing termasuk
hewan yang najis. Bahkan najisnya berat menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Maliki tidak najis. Tidak najis. Apa yang menjadikan perbedaan pendapat antara ulama tentang hukum anjing? Karena hadisnya masih multitafsir. Nabi kita Muhammad SAW bersabda terkait dengan anjing adalah idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab. Kalau anjing menjilat tempat minuman kalian, cucilah 7 kali, salah satunya dengan tanah. Menurut madhab Syafi'i, perintah mencuci 7 kali menunjukkan bahwa najisnya tidak sembarangan najis. Berat. Tapi najisnya berat. Kenapa? Karena harus mencuci 7 kali. Pakai tanah lagi akhirnya. Dan salah satunya dengan tanah. Kalau seandainya najisnya biasa saja, tidak ada hitungan tertentu. Ya, intinya sebersih mungkin gitu kan. Walaupun 2 kali kalau memang udah bersih cukup gitu kan. Kalau najis biasa. Kalau perintahnya sampai 7 kali berarti najisnya berat. Itu pendapat madhab Syafi'i. Imam Syafi'i. Kalau madhab Maliki yang mengatakan nggak najis, karena Allah tidak menyebut, karena Nabi tidak menyebutkan najis dalam hadis tersebut. Secara eksplisit gitu, secara jelas. Nabi tidak menyebut kata najis. Jika anjing menjilat tempat minuman kalian, cucilah 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kalau seandainya najis, harus ada kata najisnya. Kalau anjing menjilat tempat minuman kalian, maka itu najis, baru najis dia. Tapi Nabi tidak menyebut kata najis. Adapun perintah mencuci nggak menunjukkan najis. Karena kita pun kalau mau sholat diperintahkan mencuci muka. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian hendak melaksanakan sholat, maka cucilah muka kalian. Padahal muka kita nggak najis. Wa aydikum ilal marafiq. Tangan kalian cuci sampai ke siku gitu kan. Tangan kita nggak najis. Nggak najis juga gitu. Tapi kan disuruh cuci gitu. Jadi perintah mencuci menurut mazhab Maliki tidak menunjukkan bahwa itu najis. Itu najis. Jangankan anjing menjilat, ente jilat pun ane cuci 100 kali katanya ya. Jadi itu tidak menunjukkan najis karena jilatan manusia nggak najis. Tapi ente cuci nggak kalau dijilat orang tempat minumannya? Cuci lah. Pasti dicuci gitu kan. Nah itu dalil mazhab Maliki. Jadi secara logika bisa aja dimasuk akal gitu kan. Rasionalisasi cuman mazhab Syafi'i terkenal dengan mazhab yang hati-hati atau dikenal dengan mazhab ihtiyat. Jadi mazhab Syafi'i kalau ada kemungkinan najis dan tidak lebih memilih najis ketimbang tidak gitu kan. Kalau antara batal dan tidak lebih memilih batal ketimbang tidak. Ketimbang nanti kalau kita sholat pakai bekas jilatan anjing ternyata menurut Allah nggak sah gitu kan. Karena ada najisnya. Jadi lebih hati-hati dalam mazhab Syafi'i. Berarti kalau miara anjing tapi bisa terhindar dari jilatannya tuh gimana, Ustaz? Itu dibolehkan. Mazhab orang Maliki biasa dia memelihara anjing, asalkan anjing tidak dimasukkan ke rumah. Gitu kan, tidak dimasukkan ke rumah ya khawatir kan ada perintah mencuci. Tapi perintah mencuci itu menurut mazhab Maliki bukan karena najisnya. Tapi supaya kita terhindar dari tempat minuman dijilat sama anjing, taruh di luar. Tapi tidak dilarang untuk dipelihara juga. Bahkan mazhab Maliki mengatakan bahwa anjing suci, kalau suci berarti boleh dimakan juga. Jadi jangan heran kalau ada di antara umat Islam yang berpendapat bahwa anjing boleh dimakan. Tapi saya tidak menganjurkan itu enggak ya. Tapi jangan heran ya. Ini perkara yang mana tidak ada dalil secara spesifik yang mengatakan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang diwahyukan kepadaku tentang makanan yang haram kecuali illa yakuna maitatan, bangkai, aw daman masfuhan atau darah yang cair, aw lahma khinzir atau daging babi. Tidak disebutkan di situ anjing. Daging anjing. Iya, tidak disebutkan daging anjing ya. Cuman kalau mazhab Syafi'i hati-hati. Karena mazhab Syafi'i sudah mengatakan bahwa itu najis, najis nggak boleh dimakan. Ulama sepakat najis nggak boleh dimakan. Maka berarti anjing diharamkan karena dia tidak boleh dimakan. Karena dia termasuk hewan yang najis gitu kan ya. Mungkin ada yang bilang, tapi Ustadz anjing kan binatang buas. Dalam mazhab Syafi'i ya, binatang buas tidak hanya sekedar buas. Ya, bukan hanya sekedar hewan yang memakan hewan. Buas dalam mazhab Syafi'i adalah hewan yang memangsa manusia. Jadi mazhab Syafi'i sendiri tidak mengatakan buas itu adalah hewan makan hewan, tapi hewan memangsa manusia. Berbahaya bagi manusia. Berbahaya, singa, buaya, itu.
ya, Ular ya. ular gitu kan yang memangsa manusia. Adapun anjing walaupun dia kadang memangsa manusia tapi bukan makanan utamanya, bukan. Betul, betul. Ustaz. Jadi bukan makanan. Dia pun lihat-lihat kalau manusianya kecil anak-anak mungkin ya. Tapi kalau udah dewasa dia kabur dia ya. Jadi itu dalil bahwa hewan buas yang memangsa manusia yang haram itu adalah hadis yang membolehkan makan ad-dhabu. Ad-dhabu ya, ad-dhabu itu hiena. Hiena, oke. Kalau dibandingkan anjing lebih buasan hiena. Hiena. Tapi hiena mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah halal. Halal. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya halal. Karena Nabi Jabir, seorang sahabat bernama Jabir ibn Abdullah ditanya, "Ad-dhabu asaydun huwa?" Ya, ad-dhabu apakah boleh diburu? Binatang buruan, binatang yang boleh dimakan. Qala na'am, iya boleh diburu. Ya, aqalahu Rasulullah yang mengatakan boleh diburu. Qala na'am, iya ya Rasulullah yang mengatakan. Jadi itu menunjukkan bahwa ad-dhabu yaitu hiena halal. Kalau hiena halal, maka anjing nggak bisa kita masukkan kategori buas. Oke. Karena dia tidak sebuas hiena. Padahal hiena halal, gitu kan? Oke. Berarti orang-orang yang mempelihara anjing ini dengan untuk alasan, kan ada gitu, saya pernah dengar gitu. Melihara anjing dibolehkan tapi hanya untuk penjaga rumah gitu, Sat. Boleh, iya, boleh. Itu ulama sepakat itu. Boleh untuk keamanan, ya, sama boleh untuk berburu. Boleh untuk keamanan dan berburu. Kalau untuk berburu itu adalahnya dari Al-Qur'an ya. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, ya. Hewan yang sudah, anjing yang sudah terlatih, yang kalian sudah ajarkan kepada mereka, yang sudah Allah ajarkan kepada kalian. Jadi boleh kita berburu dengan anjing. Itu juga dalil mazhab Maliki yang menghalalkan anjing. Kenapa? Karena dan mengatakan bahwa anjing gak najis. Karena di saat anjing berburu pasti dia makan. Betul. Pasti dia gigit gitu kan. Dan tidak ada satu hadis pun yang memerintahkan mencuci gigitannya. Gigitan buruannya itu hasilnya. Jadi itu menunjukkan bahwa tidak termasuk najis menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki ya. Tapi mazhab Syafi'i yang meyakini bahwa anjing najis, jilatannya najis, maka tempat gigitannya pun harus dicuci dulu. Baru boleh kita makan hewan buruannya. Ya, dan disyaratkan saat melepaskan anjingnya dengan baca bismillah. Gitu kan. Oke, ngomongin soal perbandingan mazhab juga, ini kan ada dua pendapat ya, antara pendapat yang terkesan sangat berjauhan gitu, berseberangan gitu antara pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i. Boleh nggak sih, misalkan nih misalkan saya mengambil pendapat dalam ibadah tuh mazhab Imam Syafi'i, tapi soal anjing itu saya mengambil mazhab Imam Maliki, itu bisa gitu, Ustaz? Begini, tidak boleh kita mengamalkan pendapat manapun kecuali meyakini kebenarannya. Oke. Jadi tidak harus ngikut mazhab Syafi'i, tidak harus ngikut mazhab Maliki, tapi mengikuti yang benar dan kita yakini kebenarannya. Tapi untuk tahu yakin kebenaran itu adalah kita punya kemampuan untuk itu. Artinya kalau kita menguji hadis, tahu hadis ini sahih atau tidak gitu kan ya. Kalau untuk memahami kata-katanya kita faham bahasa Arab beneran gitu kan. Ya, bisa ngebedakan antara kata ini dengan kata ini, apa bedanya gitu kan. Nggak boleh seorang, wah saya yakin ini yang benar, tapi hanya dengan perasaan saja, nggak bisa. Tanpa ilmu gitu. Harus dengan ilmu. Jadi kita wajib mengamalkan sesuatu, ya, mengambil pendapat dari ulama yang benar menurut kita dan kita yakinin kebenarannya berdasarkan kemampuan kita untuk menguji dalilnya. Ini yang benar menurut saya, bukan yang mudah, bukan yang bermudah-mudahan, bukan yang mudah tapi yang benar ya. Jadi boleh dia ngikutin mazhab Maliki tapi dengan syarat dia meyakini kebenarannya. Tapi dia udah tahu dulu dalil mazhab Malikinya apa gitu kan ya, hadisnya benar atau tidak, secara bahasa juga benar atau tidak gitu kan, dia harus tahu juga. Jadi nggak boleh dia caplok-caplok gitu kan, ikutin yang benar. Kalau ada orang yang nggak punya kemampuan untuk menilai dalil, maka ikutin ulama yang dia percaya. Ikutin ulama yang dia percaya. Kira-kira dia percaya mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i. Kalau percaya dengan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, hati-hati Anda mengikut. Jangan pindah-pindah. Karena ente percaya sama dia. Ya.
Ente nilai antara orang, ini orang yang lebih dipercaya atau dia. Kalau dia yang lebih dipercaya, maka ikutin dia. Oke. Gitu kan. Jadi ya, itu untuk orang yang nggak bisa menilai. Tapi kalau yang bisa menilai, silakan. Ya, makanya antara ulama madhab Syafi'i sendiri kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena mereka sudah punya kemampuan untuk menilai. Ya, jadi orang Syafi'i boleh dia ngambil pendapat orang Maliki, madhab Maliki, tapi dengan syarat dia tahu dalilnya itu benar. Ada kemampuan untuk mengkaji Ada kemampuan untuk mengkaji. Artinya kalau dia dalilnya dari Quran, dia tahu asbabun nuzulnya, dia tahu tafsir ayatnya gitu kan. Kalau terkait dengan hadis dia tahu bahwa ini sahih atau tidak gitu kan. Bahwa kata ada riwayat-riwayatnya juga dia menguasai gitu kan. Nggak boleh dia mengambil yang mudah. Jadi tidak boleh mengambil yang mudah, tapi yang boleh mengambil yang benar. Karena kita bertanggung jawab semua amal perbuatan kita. Tapi kalau untuk perkara khilafiyah, yang nggak boleh adalah kita menyalahkan pendapat yang berbeda. Oke. Karena ada kemungkinan benar dan salah yang sama. Ya, nggak mungkin Imam Malik nggak punya ilmu gitu kan ya. Nggak mungkin Imam Syafi'i nggak berilmu gitu kan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ya mereka punya dalilnya, ini punya dalilnya. Menurut saya yang benar ini gitu kan. Silakan ikutin. Tapi yang mengikuti ini jangan disalahkan juga. Kenapa? Karena mungkin menurut penilaian dia itu yang benar gitu kan. Jadi itu terkait dengan perkara khilafiyah. Yang nggak boleh adalah kita berbeda untuk masalah yang sudah ulama ijma. Kalau ulama ijma nggak boleh kita berbeda. Nggak boleh berbeda ya. dari situ. Nah, tadi sudah saya sebutkan di antara yang ulama sudah ijma itu adalah bahwa najis wajib dibersihkan. Yes. Ya, yang kotoran manusia najis. Yeah. Kotoran hewan yang tidak boleh dimakan najis, gitu kan? Yang keluar dari tubuh manusia najis. Itu ulama udah sepakat. Yang lain-lain masih ada perbedaan pendapat antara ulama. Berarti opsinya kalau ingin berhati-hati dalam bersyariat gitu misalnya berislam, maka pendapat Imam Syafi'i itu lebih Syafi'i lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Mazhab Syafi'i kalau ada perbedaan pendapat sah atau tidak, dia milih tidak sah. Syarat atau tidak, lebih milih syarat daripada tidak syarat, gitu kan? Oke. Nah gitu teman-teman sekalian, soal najis anjing apakah mutlak najis, apakah ada perbedaan pendapat di situ. Tapi saran Ustadz mungkin mengambil pendapat yang lebih hati-hati gitu. Hati-hati, mazhab Syafi'i lebih hati-hati. Mazhab Syafi'i lebih hati-hati. Jadi dengan saya mengungkapkan seperti ini bukan berarti wah ini jangan-jangan Ustadz makan anjing gitu. Jangan sampai kepada kesimpulan seperti itu. Nanti video jangan dipotong nih. Saya sebagai orang yang paham perbedaan, saya wajib menjelaskan perbedaan. Supaya apa? Supaya wawasan masyarakat terbuka. Luas, ya, terbuka. Jangan sampai nanti ngeliat, loh kok ini pegang anjing. Kalau saya dulu di Maroko, mazhabnya Maliki. Ngelihat orang pegang anjing biasa. Melihat orang pegang anjing biasa gitu kan. Ya, ditarik-tarik anjing, anjing gede banget gitu kan ya. Saya sendiri karena saya udah biasa takut dengan anjing gitu kan, ya takut ngelihatnya seperti itu gitu kan. Tapi ya dengan kita tahu perbedaan pendapat, jadi wawasan terbuka gitu kan. Wawasan terbuka sehingga gak cepat menyalahkan. Itu ya, poinnya tuh. Poinnya dan teman-teman. Jangan cepat menyalahkan kalau itu ada ulama besar yang mengatakan. Ya. Karena ente belajar baru seberapa, dia udah belajar banyak gitu kan. Jadi kalau kita mengatakan, oh orang yang megang anjing gitu kan, ya itu bukan muslim gitu kan, ya orang kafir. Lah Imam Malik yang bilang. Imam Malik yang mengatakan, itu jangan hina Imam Malik gitu kan. Makanya Ibnu Taimiyah punya kitab, namanya Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Mengangkat celaan dari imam besar. Jadi imam besar jangan dicela. Loh kenapa? Ilmunya udah banyak gitu kan. Jadi kalau pendapatnya beda dengan pendapat ente cuman tahu bahwa ini yang benar, tapi dia tahu lebih dari itu. Gitu kan. Jadi jangan sampai kita cepat menyalahkan orang lain seperti kunut subuh bid'ah. Ya, ini kalau bilang bid'ah berarti membid'ahkan Imam Syafi'i. Membid'ahkan Imam Malik. Imam Malik juga mensunnahkan kunut subuh. Jadi bukan hanya Imam Syafi'i, ya. Nah itu, jadi apapun pendapat imam besar jangan cepat dicela, karena mereka punya ilmunya, gitu kan. Poinnya apa yang dijelaskan di sini, teman-teman, itu untuk memperluas wawasan sehingga tidak mudah menyalahkan pendapat lain, gitu Oke. Terus ini ada juga lagi pertanyaan soal aurat perempuan, bahwa ada yang bilang aurat itu wajah termasuk aurat, kemudian telapak tangan termasuk aurat. Itu gimana batasan aurat itu perempuan sampai mana sih, Dari mana sampai mana? Yang ulama sepakat aurat wajib ditutupin.
Cuman mana batasan aurat itu yang ulama beda pendapat. Oke, berarti bahasannya batasannya Ustaz, ya? Batasannya. Jadi ulama sepakat aurat wajib ditutupin. Aurat ditutupin ini bukan hanya aurat zohir tapi aurat batin juga. Oh iya, bedanya apa Ustaz? Aurat batin itu misalnya nama yang nggak perbuatan kita yang nggak baik yang orang nggak tahu nggak usah diungkap-ungkap. Oh, oke. Itu aurat juga namanya. Mungkin kalau kita aib gitu Ustaz. Aib ya, itu perbuatan maksiat di belakang gitu kan nggak usah diungkap kecuali ketahuan. Iya. Kecuali ketahuan dan ketangkep basah, nah ini baru ya. Iya. Kalau nggak ketahuan tutupin saja gitu kan. Atau sesuatu yang ada hak orang lain, itu ngambil barang orang lain, nah itu wajib minta. Iya. Wajib minta maaf. Kenapa? Karena barang orang yang diambil. Iya. Tapi ada perbuatan maksiat yang kita lakukan yang orang nggak ada yang tahu, tutupin saja. Aurat juga namanya itu. Iya. Jadi ulama sepakat nutupin aurat wajib, baik itu aurat zahir maupun aurat batin. Oke. Ya. Jadi itu yang ulama sepakat. Nah, mana batasan aurat itu yang ulama beda pendapat. Nah, ini yang penting dibahas. Bukan hanya aurat perempuan, aurat laki-laki pun ulama beda pendapat. Oh iya, Ustaz. Aurat laki-laki pun ulama beda pendapat. Aurat laki-laki mayoritas ulama sampai ke lutut, dari pusar sampai ke lutut, gitu kan. Tapi ada sebagian ulama termasuk mazhab Maliki juga ya yang mengatakan aurat laki-laki itu adalah cuman kemaluan. Jadi kalau pakai celana pendek sudah nutup aurat karena kemaluannya nggak kelihatan. Kalau di atas dengkul juga termasuk udah nutup Ustaz ya? Iya, jadi pemain bola itu ya nutup aurat bagi mazhab Maliki gitu kan. Makanya pernah kita menyaksikan sholat siapa Mike Tyson gitu kan ya. Mike Tyson yang petinju itu Ustaz. Yang petinju itu dia sholat apa? Imamnya celana pendek gitu kan ya. Oh ini sholat seperti apa? Ya itulah berbeda pendapat ulama di situ. Lu kenapa ada yang mengatakan lutut tidak sampai ke lutut aurat laki-laki? Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa aurat itu sampai ke lutut. Khusus laki-laki Ustaz? Laki-laki. Laki-laki. Karena Nabi pernah suatu hari terbuka pahanya, lalu masuk Abu Bakar didiamkan oleh Nabi, pahanya terbuka. Iya. Masuk Umar didiamkan, masuk Utsman ditutup. Baru ditutup. Ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, di saat ayahku masuk engkau biarkan terbuka, di saat Umar masuk engkau biarkan terbuka, tapi saat Utsman masuk engkau tutup. Ya, apa kata Rasulullah? Siapa yang tidak malu kepada orang yang mana malaikat pun malu kepada dia. Nabi nggak mengatakan karena itu aurat, enggak. Jadi itu dalil mereka yang mengatakan bahwa aurat laki-laki tidak termasuk paha. Kalau tidak termasuk paha berarti cuma kemaluan. Kemaluan saja ya. Itu aurat laki-laki. Aurat perempuan, ulama ada 3 pendapat. Wah, banyak Ustaz. Ada 3 pendapat. Jangan dikirain sepakat, jangan ya. Pendapat yang pertama, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Seluruh badan kecuali telapak, berarti kaki yang apa kayak di sini gitu Ustaz, itu termasuk aurat. Kecuali muka dan telapak tangan. Iya, kaki juga termasuk ya. Jadi muka dan telapak tangan ya, karena ini muka nggak bisa ditutupin karena kita butuh berinteraksi kan gitu kan ya. Tangan kan kita butuh memegang dan lain-lain gitu kan. Adapun kaki ya enggak ya. Jadi kecuali muka dan telapak tangan. Itu pendapat yang pertama, termasuk mazhab Syafi'i yang mengatakan itu ya. Pendapat yang kedua ya, aurat ada 2 macam. Ada aurat mukhaffafah, ada aurat mughalladhah. Itu mazhab Maliki. Yang ringan dan berat Ustaz. Ada aurat ringan, ada aurat berat. Aurat berat wajib ditutup, aurat ringan tidak wajib ditutup tapi dianjurkan untuk ditutup. Aurat mughalladhah ya, aurat mughalladhah yang berat itu kalau perempuan dari leher sampai ke lutut. Dari leher sampai ke lutut. Jadi kalau pakai daster cukup. Berarti aurat yang ringan doang wajib. Kalau pakai yang dari leher ke atas itu aurat mukhaffafah. Ringan, yang aurat ringan. Sebaiknya ditutup. Jadi kalau kita ngelihat orang Maliki perempuannya sholat cuman pakai daster, biasa. Oh iya Ustaz. Biasa. Oh, mungkin kalau di Indonesia tuh udah dianggap seperti apa itu ya? Kenapa? Karena itu aurat yang di atas muka kepala ke atas itu aurat mukhaffafah menurut mereka. Aurat ringan. Jadi bukan aurat berat itu. Kenapa ada pendapat seperti itu, Ustaz? Maksudnya alasannya atau dalil? Pertama, tidak ada dalil yang menyebutkan terkait dengan rambut itu adalah aurat menurut mereka. Walaupun menurut kita ada gitu kan ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Wal yadribna, pukulkan, tutupkan maksudnya ya. Bi khumurihinna, selendang mereka tutupkan, ala juyubihinna, atas dada mereka. Kok bukan kepala? Atas dada bukan di bawah kepala. Leher ya? Iya, leher ke bawah. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna.
tutupkan ya selendang mereka di atas dada mereka, gitu kan. Jadi dada bukannya kepala, bukan ya. Oke. Tapi kalau kita yang mengatakan itu aurat, ya selendang itu di kepala. Tapi kepala, dari kepala teruskan sampai ke dada, gitu kan. Itu yang kita pahamin. Ya, tapi kan ayatnya memungkinkan dua penafsiran. Memungkinkan dua penafsiran ya. Nah, itu mazhab Maliki. Ada aurat mughalladhah, ada aurat mukhaffafah. Yang mughalladhah dari lutut sampai ke leher. Leher. Ya. Mukhaffafah itu dari leher ke atas sama dari lutut ke bawah. Oke. Berarti kalau tawaf itu Ustaz, kan harus nutup tuh perempuan. Iya. Karena selama ini saya nggak pernah lihat tawaf orang perempuannya jar rambutnya kebuka gitu. Karena di sana mazhab Hambali. Oh, yang ketiga oke. mazhab Hambali. Oke, Mazhab oke. Hambali seluruh badan ya itu adalah aurat bagi perempuan. Sama Ya, kayak termasuk mazhab Imam pakai Syafi'i. cadar juga. Oke. Nah, itu karena mazhab Hambali di sana itu ya. Ada riwayat lain kalau mazhab Hambali sama dengan Syafi'i, ada lagi pendapat yang mengatakan muka termasuk aurat justru karena muka lah yang menarik perhatian laki-laki. Oke. Gitu kan. Jadi itu terkait dengan aurat. Berarti kalau di negara yang mazhabnya Maliki itu sudah biasa perempuan nggak pakai hijab berarti Ustaz? Biasa. Oh, sudah biasa. Saya 14 tahun di Maroko. Wah, luar biasa. Ada biasa. Jangankan di jalanan, sholat aja biasa. Oh, Pakai daster di masjid-masjid saja. itu. Iya. Tidak pakai tutup kepala gitu kan. Atau kalaupun pakai tutup kepala, sedang gini dong, gitu kan. Oke. Karena dia Mungkin kayak menganggap itu aurat mukhaffafah. ibu-ibu Aurat Indonesia ini. dulu kali Sat ya. Selendang. Cuman selendang Iya. gini doang Iya, terus gitu pakai aja. Betul. apa kayak kemben gitu dari Betul, sini ke bawah betul. gitu ya. Oh, alah, baru tahu. Ini penting banget ya teman-teman. Jadi kalau ngelihat ke negara Maroko misalkan atau ke negara yang mazhab Imam Maliki, orang yang nggak pakai hijab tuh emang pendapatnya kayak gitu Sat ya. Iya, karena itu Pendapat dianggap mazhab aurat, ya. tetap aurat itu, tapi mukhaffafah ringan. Oke. Ringan. Sebaiknya ditutupin. Kalau nggak ditutupin, ya nggak juga masalah juga. Oke. Terus Sat, soal lekukan tubuh Sat. Nih kalau di modeling kan kita sering ngeliat Iya, nih. betul. Apalagi sekarang kan banyak hijab face gitu kan, model-model perempuan yang tadinya buka aurat sampai setengah pakaian itu terus dimodifikasi jadi pakaian hijab Sat. Oke. Nah, ini hukumnya gimana lekukan tubuh itu Sat? Jadi ini yang perlu dipahamkan ke masyarakat. Jadi aurat itu adalah sesuatu yang bisa menarik perhatian laki-laki. Oke. Itu aurat ya. Jadi yang bisa menarik perhatian laki-laki bukan hanya wajah, tapi juga lekukan tubuh juga ya. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman ya wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Allah tidak menyebutkan tentang kulit, tapi Allah menyebutkan perhiasan. Wala yubdina, jangan tampakkan, zinatahunna, perhiasan mereka. Perhiasan perempuan itu sesuatu yang menarik dalam diri perempuan. Baik oke. itu wajahnya ya ataupun juga lekukan tubuhnya. Oke. Jadi zinatahunna illa ma dhahara minha, kecuali yang telah nampak dan tidak bisa ditutupin lagi. Ya. Gak bisa ditutupin lagi seperti pakaian, gak bisa lagi ya. Jadi kita udah tutupin orang tapi masih tertarik dengan pakaian gitu kan. Nah, itu gak bisa ditutupin lagi. Masa pakaian ditutup pakaian lagi gitu kan. Jadi itu jadi terkait dengan lekukan tubuh ya itu termasuk yang wajib ditutupin. Wajib ditutupin. Wajibin ditutupin ya artinya nggak boleh kita pakai pakaian yang ketat. Terlalu ketat gitu Sat. Karena itu juga menarik bagi laki-laki ya. Jadi yang termasuk yang tidak dibolehkan juga Sat. Ataukah ada perbedaan pendapat soal lekuk tubuh Sat? Intinya bahwa yang menarik dari wanita itu wajib ditutupin. Itu termasuk Oke. hal yang wajib ditutupin. Itu ulama udah sepakat. Cuman mungkin bisa aja ulama berbeda pendapat apakah itu menarik juga atau tidak gitu kan. Kan penilaian orang beda-beda Betul, gitu betul. kan. Allah tidak mengatakan ya tutupin lekukan tubuh enggak. Tapi iya. Allah mengatakan kata zinatahunna. Iya. Wala yubdina zinatahunna. Jangan tampakkan perhiasan mereka. Iya. Nah, apakah itu perhiasan atau bukan? Ya masing-masing punya penilaian. Iya. Gitu kan. Ya, kalau kita mau hati-hati ya tutupin karena itu Ya, perhiasan juga ya. Iya. Kalau Indonesia sih kayaknya sih emang lebih baik ditutupin kali Sat ya. Iya. Karena banyak kasus juga kan pelecehan seksual, Betul. bahkan yang lebih parah dari itu ya karena ya pelaku tertarik dengan tubuhnya si korban kayak iya. gitu. Mungkin baiknya ditutupin Betul. gitu Sat ya. Oke, begitu teman-teman sekalian bahwa yang pertama tadi soal najis juga
sudah dijelaskan secara gamblang dalil-dalilnya oleh Ustadz, dan kemudian soal aurat gitu, ada aurat batin, aurat zahir. Dan kalau mazhab Imam Syafi'i itu harus auratnya ditutupin semua Ustadz ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Oke, barakallahu fikum Ustadz. Terima kasih banyak atas ilmunya. Luar biasa nih. Baik teman-teman sekalian, itulah obrolan singkat kita bersama Ustadz Dr. Muhammad Yusuf Siddiq. Semoga Allah menjaga beliau dan membuat ilmunya ini bermanfaat untuk kita semua gitu Ustadz. Closing statement Ustadz dari Ustadz, silakan Ustadz. Oke, terima kasih. Jadi dari obrolan tadi kita bisa terbuka wawasan bahwa terkait dengan najis pun banyak perbedaan pendapat antara ulama, terkait dengan aurat pun banyak perbedaan pendapat antara ulama. Selama itu ada perbedaan pendapat, maka tidak boleh kita cepat menyalahkan. Oke. Tidak boleh cepat menyalahkan. Jangan sampai kita menganggap orang yang tidak pakai jilbab itu langsung jadi non muslim gitu kan, yang jadi seperti orang kafir gitu kan ya, seperti masuk neraka. Entar dulu ya, siapa tahu dia meyakini seperti pendapat mazhab Maliki, tapi nggak boleh dia ngamalkan gitu saja, harus dia tahu kebenarannya atau tidak gitu kan. Jadi setiap orang bertanggung jawab atas amal perbuatannya. Selama seorang itu muslim, insya Allah ahli surga semuanya. Amin. Insya Allah ahli surga, asalkan akidahnya benar dan dia melaksanakan kewajibannya baik kepada Allah maupun kepada manusia. Amin. Jadi setiap orang bukan haknya kita untuk menghukumin orang lain, karena yang menghukumin itu cuman hakim, ya, cuman hakim. Adapun kita cuman bisa memberi nasihat kalau ada yang salah di depan mata kita. Kalau seandainya kita sudah kasih nasihat, dia punya dalil juga, ya udah kita lepas tanggung jawab. Ya, masing-masing orang akan bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan. Dan masing-masing orang merasa benar apa yang dilakukan. Jadi itu hal yang harus menjadikan orang muslim ya saling memahami ya toleransi dalam hal perbedaan pendapat. Tapi nggak boleh juga kita membuat pendapat sendiri ya. Tanpa ilmu ya? Tanpa ilmu membuat pendapat sendiri atau milih yang mudah-mudah saja. Karena kita akan ditanya tentang yang benar dari perbuatan kita. Jadi masing-masing orang akan bertanggung jawab. Nggak bisa misalnya nanti di hari kiamat, oh saya cuma ngikut si Anu, nggak bisa. Ya, masing-masing orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Itu aja. Jadi kesimpulannya bahwa kalau ada perkara ijma nggak boleh berbeda pendapat. Perkara khilaf benar menurut kita, kemungkinan salah menurut dia. Dan dia salah menurut kita, kemungkinan dia yang benar. Ya. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan sekali lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di Selatan Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.